Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali teman-teman. Kita di mata kuliah analisis kebijakan pendidikan nonformal semester 5, program studi pendidikan nonformal FKIP Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini melalui video pembelajaran ini kita akan coba mengkaji tentang isu dan masalah dalam analisis kebijakan pendidikan nonformal. Oke, yang poin A yaitu hakikat isu dan masalah dalam konteks analisis kebijakan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan isu? Isu itu yaitu yang terkait dengan perbincangan atau perdebatan yang menimbulkan kontroversi. Nah, kontroversi dalam arti ada dua pihak yang memang pro dan kontra terhadap suatu isu yang diperbincangkan atau berita atau informasi yang diperbincangkan gitu, atau kebijakan yang dilempar oleh pemerintah gitu. Jadi ada yang mendukung dan ada yang menolak. Jadi ada dua sisi, dua kutub yang mendukung dan yang menolak. Isu merupakan suatu pernyataan tentang fakta, realitas, nilai atau kebijakan yang dapat didiskursuskan. Isu sebagai contestable question of fact, value, or policy. Tahu tentang pertanyaan tentang fakta, nilai, dan kebijakan yang dapat diperdebatkan. Jadi isu itu harus ada pertanyaan tentang fakta, realitanya, kemudian ada nilai kebijakannya yang memang dapat digali atau dicari tahu atau diperdebatkan gitu, sehingga menemukan titik terang gitu. Nah, ada beberapa contoh isu dalam kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia, terutama yang baru-baru ini yang sedang gencar sekali teman-teman, isu tentang Merdeka Belajar. Sebenarnya ini merupakan kebijakan dari pemerintah eranya Menteri Pendidikan saat ini, Bapak Nadiem Makarim. Ini beliau banyak melakukan terobosan lah gitu bahasanya, melakukan terobosan dalam bidang pendidikan. Nah, untuk di kampus juga banyak perombakan dengan kampus merdekanya gitu. Ada magang di perusahaan selama beberapa semester gitu. Dan lain hal berkaitan dengan kampus merdeka, kita bisa kuliah di kampus lain dengan program studi yang bebas kita memilihnya dalam beberapa semester. Nah, itu contoh isunya. Nah, isu itu juga masih ada pro dan kontra juga tentang pelaksanaannya gitu. Ada yang mendukung dan ada yang tidak gitu. Kemudian masih banyak lagi isunya, ada dulu sempat ada isu pendidikan gratis, sekolah bertaraf internasional, dan yang masih menjadi perbincangan tentu saja tentang pemerataan pendidikan atau kualitas pendidikan yang saat ini masih belum merata sih. Di Renstra Kemendikbud juga masih masuk tentang pemerataan kualitas pendidikan, pemerataan guru. Itu juga masih menjadi isu yang hangat di pendidikan gitu, di bidang pendidikan. Apalagi saat ini pada masa atau era pandemi COVID-19, teman-teman, banyak sekali kan sekarang belajarnya menggunakan online ya, daring. Jadi ada beberapa juga pro dan kontra di masyarakat gitu. Ada yang menyatakan bahwa kurang terlalu efektif, ada yang orang tuanya belum siap mendampingi anaknya belajar dan sebagainya. Nah, itu beberapa isu yang ada di bidang pendidikan. Nah, dalam pendidikan non formal sendiri itu sempat kita ada kebijakan yang memang pada saat itu cukup mengejutkan juga bagi dunia pendidikan non formal, yang mana keluarnya PP nomor 82 tahun 2019 tentang struktur Kemendikbud, yang mana isinya yaitu menghapus Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas.
atau dalam bahasanya dileburkan ke dalam dirjen lain gitu. Nah, ini juga menimbulkan kontroversi yang cukup mendasar di masyarakat, terutama bagi aktivis pendidikan non formal, akademisi dan pegiat-pegiat pendidikan non formal itu banyak menolak munculnya PP tersebut gitu, peraturan pemerintah gitu. Nah, di Bengkulu sendiri pada saat itu kita juga sempat menolak, bahkan di Ikatan Mahasiswa juga di Madiklus juga gencar menolak sampai sempat turun ke jalan juga dalam beberapa tempat, bahkan eh, kita pernah diundang di DPR perwakilan dari akademisi, dari pegiat, dari tutor dan sebagainya gitu. Nah, kalau untuk di Bengkulu sendiri pada saat itu kita menyampaikan aspirasi kita kepada salah satu perwakilan DPR kita di DPR RI, mana kita mengajak dia hearing di kampus sehingga memang aspirasi saat itu dapat disampaikan dalam eh, pertemuan antara DPR dan Kementerian Menteri Pendidikan pada saat itu gitu, dimintai keterangan terkait dengan Dirjen PAUD dan Dikmas gitu. Nah, itu contoh isu kebijakan yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, isu sendiri itu ada tingkatannya, terutama isu dalam kebijakan pendidikan. Ada isu utama, kemudian isu sekunder, isu fungsional, dan isu mirror gitu. Jadi isu utama itu yaitu isu masalah yang dihadapinya besar gitu dan berada pada level tertinggi yaitu pemerintah pusat. Artinya isu utama ini kaitannya dengan pemerintah pusat, berkaitan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yang mana skala dampak dari kebijakan atau masalah yang ditimbulkan itu luas gitu. Misalnya satu Indonesia gitu mengalami dampak itu. Nah, itu disebut isu utama gitu. Sedangkan isu sekunder yaitu isu yang dihadapi oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan penentuan prioritas program, kemudian kelompok sasaran dan pihak yang memperoleh keuntungan dari program tersebut. Nah, ini levelnya level daerah gitu. Misalnya isu yang berkembang di Bengkulu misalnya gitu atau di kabupaten-kabupaten yang ada di Bengkulu gitu. Jadi levelnya adalah level daerah gitu. Berkaitan dengan kebijakan-kebijakan daerah misalnya. Kemudian ada isu fungsional yaitu yang dihadapi dalam tataran fungsi kelembagaan. Misalnya anggaran proyek pengadaan, infrastruktur masing-masing lembaga gitu. Jadi isu fungsional ini biasanya ya berkaitan dengan lembaga, misalnya dinas pendidikan, kemudian kementerian pekerjaan dinas pekerjaan umum dan sebagainya gitu, terkait dengan pengadaan-pengadaan barang misalnya, kemudian infrastruktur yang berkaitan dengan fungsi lah, sesuatu yang memang memiliki fungsi cukup luas gitu. Kemudian isu mirror, ada juga yang menyebut isu minor gitu. Nah, ini sering ditemukan dalam tingkatan kegiatan yang khusus gitu. Jadi lebih lebih spesifik, namun dampaknya kecil gitu. Tidak berada di level kabupaten, nggak sampai situ gitu. Jadi isunya ruang lingkupnya itu kecil gitu. Isu mirror. Mungkin itu tingkatan-tingkatan dari kebijakan pendidikan. Selanjutnya, kapan sih isu itu menjadi masalah? Jadi isu-isu terutama dalam bidang kebijakan pendidikan yang cenderung berkonotasi negatif, nah itulah yang disebut dengan masalah. Artinya ketika isu-isu yang ada dalam pendidikan itu sudah cenderung berkonotasi negatif, maka itulah disebut dengan masalah. Maka akan muncul masalah bidang pendidikan. Nah, masalah kebijakan pendidikan yaitu kebutuhan yang tidak terrealisir, nilai-nilai atau kesempatan untuk memperbaiki pendidikan yang memerlukan tindakan masyarakat gitu. Artinya
masalah kebijakan pendidikan itu memang karena kebutuhan yang ada di masyarakat itu tidak terlaksana dengan baik, tidak didapati dengan baik, sehingga memang masyarakat itu merasa ada yang salah dengan kebijakan ini gitu. Yang seharusnya mereka memperoleh haknya atau yang seharusnya mereka mendapatkan eh, sesuatu dari pendidikan, tetapi mereka tidak mendapatkan itu gitu. Padahal aturannya sudah jelas misalnya gitu. Atau aturan itu cenderung tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Nah, sehingga memang menjadi permasalahan dalam bidang pendidikan gitu. Oke, poin B yaitu beberapa masalah pendidikan yang memang masih seksi dalam tanda kutip untuk dianalisis kebijakannya. Ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama berkaitan dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Seperti yang sudah disampaikan di awal, pemerataan dan perluasan akses pendidikan ini memang masih menjadi permasalahan juga di Indonesia, teman-teman. Karena ya masih banyak juga sekolah-sekolah, lembaga pendidikan yang memang masih belum masuk kategori layak lah gitu. Kemudian terkait dengan BOS, wajib belajar, layanan pendidikan inklusi ABK. Kemudian terkait dengan peningkatan mutu, relevansi daya saing pengembangan kurikulum. Nah, ini yang juga masih menjadi PR pemerintah, yaitu terkait dengan relevansi antara eh, pendidikan dengan dunia kerja gitu. Karena ya angka pengangguran terdidik juga menurut data dari BPS juga masih cukup tinggi, teman-teman gitu. Kemudian terkait dengan pengembangan life skill, kemudian pengembangan kapasitas profesi pendidik, perbaikan sarana dan prasarana dan ICT. Nah, intinya terkait dengan peningkatan mutu itu juga masih menjadi concern pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini masih menjadi permasalahan lah di bidang pendidikan. Selain itu juga ada terkait dengan penguatan tata kelola dan akuntabilitas gitu. Nah, selain itu ada berkaitan dengan layanan mutu. Misalnya dalam beberapa waktu yang lalu sempat ada istilah sekolah berstandar internasional, sekolah berstandar nasional. Nah, yang kebijakan seperti itu ternyata sudah dianulir karena memang tidak mencerminkan kualitas juga sebenarnya gitu. Kemudian ada isu terkait dengan ujian nasional, indeks pembangunan manusia, angka partisipasi, dan lain sebagainya gitu, teman-teman. Selanjutnya isu terkait dengan kekerasan di sekolah atau bullying juga masih sering terjadi juga, teman-teman, dalam dunia pendidikan kita gitu. Bahkan dalam pembelajaran online atau dalam kegiatan yang online pun, kegiatan pendidikan online pun masih juga ada yang bullying gitu. Dalam beberapa waktu yang lalu ketika mahasiswa orientasi itu masih juga sering ditemuin gitu. Online aja masih bullying gitu. Nah, ini juga menjadi PR kita juga, menjadi masalah kita dalam bidang pendidikan. Kemudian terkait dengan anggaran pendidikan juga yang sebenarnya sudah diamanatkan oleh undang-undang minimal 20% dari APBD dan APBN gitu, APBN untuk kegiatan pendidikan gitu. Kemudian kesetaraan sektor pendidikan dengan sektor lainnya masih menjadi permasalahan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, kemudian pemberdayaan infrastruktur sosial, pendidikan multikultural, gemar membaca. Nah, ini juga masih menjadi concern, teman-teman, bagi pemerintah karena memang angka gemar membaca Indonesia itu masih dapat dikatakan belum begitu bagus. Memang ada peningkatan tapi belum terlalu signifikan, teman-teman. Berdasarkan survei-survei juga yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional juga belum menunjukkan yang
cukup memuaskan, belum memuaskan lah gitu terkait dengan gemar membaca. Kemudian isu atau masalah berkaitan dengan PAUD, kemudian pendidikan masyarakat itu juga masih menjadi concern atau permasalahan yang memang harus dicarikan solusi yang tepat atau skema yang tepat untuk menjalankannya. Dan masih banyak lagi permasalahan isu dan permasalahan di bidang pendidikan yang ada di Indonesia, teman-teman. Sebenarnya apa sih penyebab munculnya masalah, terutama dalam bidang pendidikan? Penyebab munculnya permasalahan, terutama dalam bidang pendidikan. Yang pertama itu adanya ketidakpuasan dari kelompok masyarakat berkaitan dengan kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki wewenang gitu. Jadi kebijakan-kebijakan itu dianggap tidak memihak terhadap kelompok masyarakat atau masyarakat secara umum, sehingga memang perlu di apa ya diharapkan oleh kelompok tersebut dilakukan perbaikan gitu, sehingga memang benar-benar dirasakan manfaatnya gitu. Kemudian yang kedua terjadinya peristiwa dramatis gitu, artinya ada peristiwa-peristiwa yang memang dianggap janggal gitu, peristiwa-peristiwa yang tidak sebagaimana mestinya tiba-tiba ini terjadi gitu. Misalnya ketika pemerintah menetapkan aturan secara sepihak tanpa melibatkan berbagai stakeholder yang mendukung, yang terkena dampak atau yang menjalani aturan tersebut, maka itu juga peristiwa yang dramatis gitu. Atau kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga menjadikan itu sebuah masalah gitu. Kemudian terjadi perubahan sosial di masyarakat, itu juga dapat menyebabkan masalah pendidikan gitu. Misalnya saat ini kan dalam era pandemi COVID ada apa ya kebiasaan baru dalam belajar, yaitu menggunakan online. Nah, artinya ini memunculkan efek-efek samping lainnya dalam bidang pendidikan. Misalnya masalah akses internet yang belum merata, kemudian fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan belajar online yang memang masih banyak yang tidak memiliki smartphone, laptop, kemudian kendala sinyal, belum lagi kesiapan orang tua dalam mendampingi anak, itu juga masih menjadi permasalahan juga. Ada beberapa daerah, ada beberapa kelompok masyarakat yang memang belum siap gitu belajar gitu. Kemudian kurang optimalnya kekuatan pemimpin gitu. Jadi pemimpin dalam menjalankan kebijakan itu tidak didukung secara penuh oleh masyarakat, terutama kemudian oleh lembaga-lembaga yang terkait, yang berkaitan langsung atau bersinggungan langsung dengan kebijakan yang dikeluarkan, sehingga pemimpin tidak mampu memberikan solusi yang tepat atau memberikan kebijakan yang tepat yang memang dirasakan bermanfaat kepada semua kalangan gitu. Dan pemimpin cenderung abai, misalnya seperti itu. Sehingga dari keempat ini, maka muncullah permasalahan, terutama dalam bidang pendidikan yang dirasakan memang tidak sepantasnya atau tidak berdampak terhadap perbaikan yang terjadi di lingkungan masyarakat atau di lingkungan pendidikan gitu. Nah, itu penyebab munculnya masalah terutama dalam bidang pendidikan itu menurut Francia gitu. Baik, yang poin C yaitu fase dan metode penstrukturan masalah kebijakan pendidikan. Yang pertama itu fase penstrukturan masalah. Fasenya dilalui penginderaan masalah, jadi masalah yang memang dapat dilihat, kemudian didengar, bahkan dirasakan gitu. Kemudian mulai mencari, mendalami masalah tersebut, kemudian mendefinisikan masalah tersebut, baru mengkhususkan masalah tersebut berdasarkan klasifikasinya. Ini merupakan tahapan dalam perumusan masalah atau formulasi kebijakan menurut William Dunn.
Nah, tadi di slide sebelumnya dijelaskan bahwa penginderaan masalah, teman-teman. Nah, itu merupakan isu publik yang memang dapat dilihat, kemudian dirasakan atau didengar gitu. Nah, setelah itu teman-teman baru kita melakukan pencarian masalah. Masalah tersebut digali lebih dalam, barulah nanti masalah tersebut dapat terhimpun gitu. Namun belum belum diatur, belum disusun atau belum terstruktur dengan bagus gitu, dengan baik gitu. Nah, barulah nanti masalah tersebut coba didefinisikan gitu. Dari mana sih akar permasalahannya, kemudian penyebabnya apa gitu. Apakah ini masuk ke dalam masalah ekonomi, sosial budaya, politik, karena ini berkaitan dengan instansi mana yang akan diajak bekerja sama, instansi mana yang akan menangani permasalahan ini, permasalahan dari kebijakan tersebut gitu, yang akan dikeluarkan kebijakannya. Kemudian setelah didefinisikan atau masalah tersebut dibuat substansinya, barulah masalah tersebut dibuat spesifik tadi, dibuat spesifik masuk ke yang mana, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Barulah masalah tersebut ditangani oleh pemerintah sesuai dengan kapasitasnya gitu. Masalahnya baru mulai coba diformalkan, artinya dirancang kebijakan apa yang cocok dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga permasalahan tersebut dapat dikendalikan atau dapat diatur atau dapat diminimalisir dengan kebijakan-kebijakan yang muncul gitu. Nah, kebijakan-kebijakan itu tadi yang muncul apakah akan masih berdampak atau tidak? Apakah ada efeknya terhadap masyarakat atau tidak? Nah, siklusnya itu ketika masalah tersebut belum clear atau menimbulkan permasalahan baru, maka kembali lagi ke siklus yang ini tadi gitu. Jadi tahapan-tahapannya itu seperti itu kurang lebih, teman-teman, dalam perumusan permasalahan terkait dengan kebijakan yang akan dikeluarkan dari permasalahan-permasalahan yang akan diatur kebijakannya, terutama oleh pemerintah dan instansi terkait yang memang menangani permasalahan tersebut. Jadi siklusnya itu seperti itu menurut William Dunn. Selanjutnya pada poin 2 yaitu metode dalam penstrukturan masalah. Artinya ada cara lah atau metode yang akan digunakan dalam menstruktur sebuah permasalahan. Itu yang pertama, boundary analysis atau analisis boundary, yang mana analisis yang dimaksudkan untuk mengestimasi batasan-batasan meta problem. Tadi di slide sebelumnya teman-teman kita sudah melihat bagan yang ada meta problemnya. Nah, analisis boundary ini menganggap masalah itu sudah terstruktur, kemudian setelah terstruktur dikaji apakah masalah tersebut telah lengkap. Kemudian untuk itu ada 3 langkah yang digunakan. Yang pertama, penentuan sampel jenuh. Kedua, mendalami keterwakilan masalah, terutama bidang pendidikan. Yang ketiga, estimasi batas, atau yaitu memperkirakan batas dari meta problem. Nah, dalam hal ini analisis membuat distribusi frekuensi berbagai aspirasi stakeholder terhadap masalah pendidikan yang diajukan. Nah, analisis ini akan mengindra kesalahan pemecahan masalah gitu. Artinya apa? Di sini mulai melakukan sampel atau mencari stakeholder terkait masalah-masalah yang ada dalam bidang pendidikan gitu. Nah, kemudian yang kedua, classification analysis atau analisis klasifikasi, yang mana analisis ini dengan bertujuan mengelompokkan konsep-konsep yang relevan dengan masalah pendidikan gitu. Artinya dengan teknik klasifikasi ini akan memperjelas konsep yang akan dipakai atau mendefinisikan atau mengklasifikasikan situasi yang memang mengacu pada pengalaman-pengalaman yang akan dipecahkan permasalahannya. Kemudian hierarki analisis atau analisis hierarki, yaitu analisis yang dimaksud untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau sebab-sebab yang mungkin dan dapat ditindaklanjuti. Jadi mulai dipetakan atau diidentifikasikan masalah-masalah, kemudian penyebabnya apa gitu. Kemudian tindak lanjutnya itu
kira-kira apa gitu, udah mulai dipetakan. Nah, yang mana yang akan dipecahkan dalam waktu dekat, permasalahan ini dicarikan solusi dalam waktu dekat, atau membutuhkan waktu yang lama gitu. Itu mulai dipetakan. Kemudian sintesis eh, atau metode untuk mengetahui kesamaan-kesamaan masalah. Jadi tadi di hierarki kan udah mulai dipetakan gitu. Nah, setelah disintesis ternyata ada permasalahan-permasalahan yang memang mirip gitu atau dapat ditangani sekaligus gitu. Jadi satu kebijakan misalnya dapat ditangani dapat menangani beberapa permasalahan. Selanjutnya yaitu brainstorming atau curah pendapat, yaitu analisis yang dengan tujuan membangkitkan ide-ide, tujuan dan strategi. Nah, brainstorming ini adalah metode yang digunakan untuk menemukan atau memunculkan, membangkitkan ide-ide, tujuan dan strategi dalam pemecahan masalah tersebut gitu. Curah pendapat. Jadi melakukan evaluasi, kemudian mendengarkan pendapat dari masing-masing eh, stakeholder yang terkait dalam bidang pendidikan, kemudian melakukan pengkajian kembali, kemudian menemukan ide-ide pemecahan masalah yang tepat sesuai dengan anggaran. Misalnya kalau dengan anggaran mungkin kaitan dengan Kementerian Keuangan, kemudian misalnya dengan sosial itu nanti bidang pendidikan terkait dengan Kementerian Sosial dan seperti itu. Jadi akan menemukan formula-formula yang tepat gitu dalam memecahkan permasalahan pendidikan. Kemudian multiple perspektif analisis atau analisis untuk membangkitkan kejelasan pandangan gitu. Jadi setelah tadi di brainstorming udah mendapatkan ide, nah kira-kira ide ini cocok atau tidak dianalisis kembali, pandangan terhadap ide-ide ini tuh cocok atau tidak. Nah, biasanya yang multiple ini adalah mendengarkan pakar misalnya gitu, sehingga memang terdapat kejelasan lah gitu, apakah formula yang ingin kita tawarkan ini dapat diterima atau tidak dengan masyarakat gitu, atau dapat dapat direalisasikan dengan baik atau tidak gitu. Itu dilihat dari berbagai perspektif, nanti bisa dari pelaku, mungkin dari ahli dan sebagainya. Itulah multiple perspektif analisis gitu. Kemudian melakukan asumsi analisis atau analisis asumsi, yaitu teknik yang dilakukan untuk mensintesis atau mensintesis secara kreatif berbagai asumsi-asumsi yang bertentangan. Jadi teknik ini kita mulai melakukan sintesis terhadap asumsi-asumsi tadi. Misalnya ketika tahapan multiple perspektif analisis tadi terdapat pandangan-pandangan yang memang sedikit atau bertentangan gitu terhadap asumsi-asumsi yang ingin ditawarkan, sehingga kita dapat mencari jalan tengah lah gitu istilahnya, dapat mencari yang formula yang tepat gitu dari pandangan-pandangan tersebut yang memang benar-benar disesuaikan dengan kondisi yang akan mengeluarkan kebijakan gitu. Nah, kemudian argumentation mapping atau pemetaan argumen gitu, yaitu analisis untuk menilai asumsi-asumsi. Nah, setelah tadi dilakukan sintesis, maka kita mulai melakukan pemetaan analisis argumentasi gitu. Jadi analisis-analisis tadi mulai dipetakan kembali, mulai disusun, ditempatkan asumsi-asumsi atau argumentasi mana yang memang nantinya cocok untuk dijadikan kebijakan pendidikan gitu. Nah, biasanya tahapan ini itu udah mulai masuk ke draft gitu, masuk ke draft, kemudian asumsi mana yang memang lemah itu tidak dapat digunakan, sehingga memang tahapan ini tadi sudah masuk kategori udah ada draftnya, tinggal nanti draftnya itu ya disusun kembali atau diuji coba atau didengar pendapat kembali oleh pengambil kebijakan gitu. Nah, kira-kira itu secara umum terkait dengan metode dalam penstrukturan masalah pendidikan gitu, sehingga memang permasalahan itu sudah diklasifikasikan, sudah di mapping, draft
pemecahan masalahnya seperti apa, kemudian kebijakan apa yang kira-kira akan dikeluarkan gitu. Jadi seperti itulah metode yang penstrukturan masalah terutama dalam bidang pendidikan gitu. Nah, apakah semua tahapan ini dilalui dalam penstrukturan masalah pendidikan? Sebenarnya tidak mesti seperti ini juga dilalui tahapan-tahapan ini gitu. Namun idealnya memang melalui tahapan ini gitu. Nah, namun pemangku kebijakan atau pengambil kebijakan itu kadang-kadang memang sering melewatkan tahapan-tahapan tersebut gitu. Sehingga ada kecenderungan memang lempar ke publik dulu bagaimana respon publik terkait dengan kebijakan itu, misalnya responnya negatif, baru nanti direvisi gitu. Nah, kira-kira sering melakukan kebijakan-kebijakan memberikan kebijakan-kebijakan itu yang seperti itu gitu. Apalagi dalam bidang pendidikan sebenarnya kita tidak bisa main-main juga kalau misalnya membuat atau menakar permasalahan dalam bidang pendidikan, memberikan solusinya dengan cara coba-coba. Sebenarnya tidak bisa seperti itu juga gitu. Artinya ada tahapan-tahapannya gitu. Kan kita ada ahli dalam bidangnya, dalam bidang pendidikan, kemudian dalam bidang keuangannya seperti apa gitu. Sehingga pemerintah itu tidak seperti membuat kebijakan-kebijakan yang blunder gitu. Dilempar ke masyarakat kemudian ditarik lagi gitu. Artinya ini merupakan pemborosan gitu ketika tahapan-tahapan itu tidak dilalui dengan baik, teman-teman gitu. Nah, begitu juga dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Kan banyak ya kebijakan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu yang yang terkesan terburu-buru dan ketika dilempar ke publik mendapat respon yang kurang baik dari masyarakat gitu. Kemudian dilakukan perbaikan, ditarik, kemudian atau dikeluarkan peraturan penggantinya. Sehingga kebijakan-kebijakan seperti ini dirasakan kurang efektif lah gitu untuk dilaksanakan, apalagi dalam bidang pendidikan. Sebenarnya tidak bisa main-main dalam investasi pendidikan gitu. Harus benar-benar dipikirkan secara matang, pola apa sih yang cocok dalam pendidikan di Indonesia gitu. Apakah yang seperti ini itu cocok atau tidak gitu. Apakah mendukung atau tidak gitu. Misalnya ketika kita ingin belajar jarak jauh, ya kita lihat juga daerah mana yang memang potensi bisa melakukan itu, daerah mana yang belum. Nah, itu penanganannya bisa berbeda-beda nanti gitu, teknisi di lapangannya bisa berbeda-beda. Nah, ketika kita pukul rata, maka ya akan terjadi ketidakmerataan atau kesenjangan dalam bidang pendidikan, muncul-muncul permasalahan baru dalam bidang pendidikan. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan kita pada minggu ini. Memang sebenarnya ketika kita berbicara masalah pendidikan, kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan yang memang dirasakan kurang tepat, itu ya harus membutuhkan waktu yang cukup banyak gitu. Sehingga nanti diharapkan teman-teman ketika sudah mengkaji kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia, silakan kita diskusikan bersama teman-teman, baik itu dalam forum perkuliahan atau dalam grup WhatsApp, atau nanti boleh japri terkait dengan kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Silahkan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut di forum grup WhatsApp. Insya Allah nanti akan kita diskusikan dan akan Bapak jawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin itu saja. Jangan lupa support channel ini dengan cara like and subscribe teman-teman. Terima kasih. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan link absen yang dapat teman-teman isi setelah teman-teman menyimak video ini secara keseluruhan. Link absen kelas 5A dan 5B silakan teman-teman isi. Waktu pengisian juga masih cukup panjang sampai hari Jumat pukul 13.00. Artinya waktu teman-teman dalam menyimak video ini cukup fleksibel. Diharapkan nanti dapat memberikan pandangan teman-teman terkait dengan pokok bahasan kita pada minggu ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.